Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Erina Dewi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023. Program studi bimbingan konseling. Nomor induk mahasiswa PPG 202300010074. Nomor peserta PPG 2015209890. Nomor daftar ujian 2023620047. LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individu yang akan dilaksanakan di SMK PGRI 2 Badung. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi Swastiastu. Adit, bagaimana? Ayo silakan masuk. Mau duduk di sini? Apa di sini? Di sini aja, Bu. Oh iya, mari Dit. Silakan duduk, Dit. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana, Adit? Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang baik, Bu. Baik. Tadi apa kegiatannya di kelas? Kebetulan ada remedinya Pak Agustino, tapi saya agak remedi, Bu. Oh, bagus sekali. Berarti pelajarannya Pak Agustino, Adit nggak remedi? Iya, enggak remedi. Oke, bagaimana dengan pelajaran yang lain? Sebenarnya ada di pelajaran bahasa Inggris sama matematika, tapi sudah saya selesaikan. Oh, sudah terselesaikan. Sudah selesaikan. Oke, bagus sekali. Jadi tidak ada beban nih untuk pelajaran yang belum tuntas ya. Iya. Kalau teman-temannya berarti masih proses remedi nih Ya, sekarang. masih di kelas. Oke, masih di kelas. Gimana kesibukan Adit sekarang? Habis sekolah mungkin? Enggak ada sih, Bu. Cuma bermain di rumah sama teman-teman dekat rumah. Berolahraga gitu, Bu. Oh, berolahraga. Olahraga apa, Dit? Yang digemari? Olahraga futsal, Bu. Futsal. Iya. Sering ada klubnya berarti ya? Ada, Bu. Oh, ada. Pernah ikut turnamen atau apa gitu? Pernah ada di turnamen di desa, Bu. Oh, turnamen di desa. Gimana hasilnya? Nah, sekarang dapat juara. Oh, bagus. Nanti kembangkan lagi ya. Siapa tahu jadi pemain sepak bola atau futsal yang handal ya, Iya, mewakili Indonesia. Nah, seperti itu. Bagus, bagus. Nanti itu kembangkan lagi biar dapat membawa dampak positif ya buat masa depannya Adit mungkin nantinya. Iya. Nah, ngomong-ngomong Adit dari mana ya? Saya dari Penarungan, Bu. Oh, dari Penarungan. Iya, dari Penarungan. Oh, berarti jarak ke sekolah nggak terlalu jauh Nggak juga terlalu ya? jauh. Oke. Nah, Adit, apa mungkin yang bisa Ibu bantu? Saya punya sedikit masalah sama ibu saya, Bu. Oh, berarti sekarang Adit ingin melakukan konseling atau ingin konseling ya sama Iya, Ibu? Bu. Oke, ingin konseling. Nah, sebelumnya Dit, mungkin karena kita nanti akan melakukan konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa nanti yang kita lakukan, kegiatan kita nanti bisa berjalan dengan lancar dan dapat berdampak positif atau bermanfaat bagi kita. Ya, Dit ya? Iya. Oke, untuk doa Ibu pimpin ya. Nanti sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, baik, semoga nanti ke depannya apa yang Adit harapkan menemui Ibu kesini bisa terbantu atau terselesaikan. Ya, Adit ya? Oke. Nah, Adit sebelumnya sudah pernah ikut konseling?
Belum Bu, ini baru pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, baru pertama. Tapi ngomong-ngomong nih, apa sih yang Adit ketahui mungkin tentang konseling atau BK? Nggak begitu tahu sih Bu, tapi beberapa waktu lalu teman saya sempat datang ke BK, katanya curhat-curhat gitu sama ibu. Terus masalahnya bisa selesai gitu. Oh, Itu aja, Bu. terselesaikan. Ya, Atau mungkin ngerasa mereka temennya itu nyaman ya. Ya, nyaman. Setelah mungkin konsultasi atau curhat sama ibu seperti itu. Ya, betul. Oke, nah Adit konseling di sini nanti ibu selaku konselor atau guru BK atau mungkin bisa dikatakan tenaga ahli di sekolah yang nanti akan mampu mendampingi Adit atau membimbing Adit di dalam menuntaskan atau menyelesaikan masalah-masalah atau kendala yang Adit alami untuk saat ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti dalam konseling itu ada konselor, ada konseling. Nah, konselor itu ibu sendiri, konseling ya Adit sendiri sebagai peserta didik yang nanti ibu bantu. Nah, namun dalam konseling itu tetap nanti masalah yang Adit alami atau keputusan yang Adit ambil itu berdasarkan kemampuan atau Adit sendiri. Ibu hanya mendampingi di sini, membantu memahami Adit terhadap masalah atau kendala yang Adit alami. Seperti itu Adit. Ya, saya paham Bu. Oke, bisa dipahami ya Adit ya? Ya. Oke, nah nanti dalam konseling itu ada berbagai asas. Dimana yang pertama mungkin yang perlu kita pahami adanya asas kerahasiaan Adit. Jadi Adit datang ke sini konsultasi ke ibu melakukan sesi konseling itu dijamin kerahasiaannya. Jadi hanya Adit dan ibu yang tahu nanti. Ya, kalaupun nanti harus kita ada konfirmasi atau koordinasi dengan pihak lain itu harus berdasarkan persetujuan Adit. Tuh, nah kemudian ada asas kesukarelaan di mana seperti sekarang nih, Adit datang ke sini tanpa adanya paksaan dari siapapun, baik dari ibu atau dari pihak lain. Adit datang dengan sukarela ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu. Kemudian asas keterbukaan. Nah, di mana asas keterbukaan ini Adit dengan terbuka menyampaikan apapun yang Adit rasakan, apapun apa mungkin yang ingin Adit ungkapkan berkenaan dengan masalah yang Adit alami atau hambatan-hambatan yang Adit alami itu dibuka dengan sangat terbuka sehingga nanti kita sama-sama bisa mencari bagaimana solusi dalam mengentaskan masalah yang Adit alami. Oke? Nah, kegiatan asas kegiatan di sini ibu harapkan Adit juga aktif di dalam mengikuti kegiatan ini sehingga nanti kita dapat mencapai tujuan yang baik untuk terselesainya masalah yang Adit alami. Seperti itu Adit, apa bisa dipahami Adit ya? Saya sudah paham sekarang. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang silakanlah Adit mungkin menyampaikan apa yang mau disampaikan kepada ibu. Tujuan Adit datang ke sini menemui ibu sekarang. Ya, jadi begini Bu, ibu saya itu ingin saya mencari angkatan kepolisian, tapi di sisi lain saya ingin melanjutkan kuliah di jurusan teknik sesuai dengan bidang saya. Dan juga saya ingin membuka usaha, menjadi pengusaha di bidang otomotif. Dengan membuka bengkel. Oke ya, lanjut Dit. Kalau bagus sekali sih sebenarnya cita-cita Adit seperti itu. Jadi ingin membuka usaha, tapi sebelumnya mau kuliah dulu di teknik yang sesuai dengan jurusannya Adit sekarang ya. Iya, di teknik. Oke. Lalu? Karena saya tidak berani mengungkapkannya kepada ibu saya, karena ibu saya sangat ingin mewujudkan keinginannya Bu. Untuk menjadi Adit seorang polisi. Oke ya. Berarti dapat ibu simpulkan mungkin ya, Adit punya keinginan untuk melanjutkan ke jurusan teknik mesin ya berarti ya untuk kuliahnya. Namun di satu sisi ibu atau orang tuanya Adit menginginkan Adit menjadi seorang polisi. Iya. Nah, namun Adit di sini merasa takut ya untuk menyampaikan kepada orang tua. Iya. Karena takut membuat
ibu kecewa. kecewa seperti itu. Oh, seperti itu berarti masalah yang atau kegundahan yang Adit alami saat Ya, ini ya. seperti itu, Bu. Oke, nah Adit, dilihat dari masalah yang mungkin Adit alami saat ini, kalau dalam konseling itu kita akan menggunakan beberapa teknik, Dit, namanya. Nah, kalau dilihat dari masalah yang Adit alami, teknik yang tepat itu adalah restructuring kognitif, di mana nanti dalam penanganan permasalahan yang Adit hadapi sekarang itu ibu gunakan teknik tersebut seperti itu. Nah, teknik restructuring kognitif ini dimana nanti akan membantu Adit merubah pikiran-pikiran negatif menjadi positif. Karena ibu di sini melihat bahwa sebelumnya kan belum disampaikan ya pikiran Adit itu kepada atau keinginan itu kepada orang tua. Ya belum, Bu, karena saya takut ibu saya kecewa. Takut, tapi Adit sudah merasa takut dengan nanti tanggapan orang tuanya kecewa, marah, seperti itu berarti. Ya, seperti itu, Bu. Nah, itulah teori ini akan membantu Adit merubah dari pikiran-pikiran Adit yang negatif terhadap permasalahan yang Adit alami menjadi kepikiran yang lebih positif lagi. Seperti itu, Adit. Ya, Oke. Iya, benar, Bu. Oke. Nah, dalam teori restructuring kognitif ini, di mana nanti Adit mengutarakan pikiran-pikiran negatif terhadap permasalahan yang Adit alami dan kemudian merubahnya kepada menjadi pikiran-pikiran yang lebih baik atau lebih positif. Nah, dalam teori ini kita akan melalui berbagai tahap, Dit. Yang pertama nanti silakan Adit kemukakan mengenai pikiran-pikiran negatif Adit. Namun di saat Adit mengungkapkan pikiran negatif itu, ibu akan memberikan aba-aba, Adit. Nah, aba-aba di sini ibu melakukan sekali tepukan. Dimana nanti ketika tepukan itu ibu lakukan, Adit menghentikan tuh pikiran-pikiran negatif yang ada. Oke. Nah, kegiatan itu kita lakukan 3 kali atau kurang lebih 3 kali lah sampai Adit mampu menghilangkan pikiran negatif itu. Nah, tahap yang kedua di mana Adit nanti mengungkapkan pikiran negatif tersebut, namun Adit sendiri nih yang mengontrol dirinya Adit atau melakukan aba-aba terhadap dirinya Adit, boleh dengan tepukan tangan sama. Namun nanti ketika Adit melakukan tepukan tangan, Adit berhenti memikirkan pikiran negatif itu. Oke. Nah, yang ketiga, sampai akhirnya Adit tidak melakukan lagi nih aba-aba untuk tepuk tangan, tapi Adit cukup dengan menganggukkan kepala agar ibu juga mengetahui bahwa Adit sudah berusaha tuh menghentikan pikiran negatif tadi, atau dalam hal mengutarakan pikiran negatif itu Adit sudah mampu mengontrol untuk menghentikan itu. Sama juga itu dilakukan nanti 3 kali ya. Nah, mungkin seperti itu, Adit. Bisa dipahami, Adit, ya? Ya, bisa saya pahami. Oke, nah sekarang Adit relax saja nih. Kita akan mulai teori ini. Adit mengungkapkan atau mengemukakan pikiran negatif itu, dan ibu akan memberikan aba-aba. Siap ya, Adit, ya? Siap. Oke. Nah, baik. Sekarang silahkan Adit ungkapkan pikiran Adit tersebut terhadap mengenai atau terkait masalah yang Adit alami. Bisa dituliskan saja di sini ya, Adit, ya. Sudah. Nah, nanti ibu akan memberikan aba-aba. Adit boleh dalam artian baca ini sambil memikirkan. Namun ketika ibu memberi aba-aba, Adit berhenti membaca dan memikirkan. Ya, Adit, ya? Ya. Oke. Ini bisa dipegang, Adit. Kita mulai ya, Adit, ya. Ibu, saya akan kecewa jika saya tidak menuruti keinginannya. Ibu, saya akan kecewa
saya tidak, ibu saya akan kecewa, ibu saya Nah, ya. oke, itu kegiatan kita yang pertama. Nah, yang kedua, sekarang Adit silahkan memikirkan atau mengungkapkan atau mengutarakan pikiran negatif ini, namun Adit sendiri yang memberi aba-aba terhadap diri Adit. Oke, nah ibu pegang ya, silahkan Adit mulai. Oke, silakan sekarang Adit baca dan pikirkan, namun Adit komandoi atau memberi aba-aba pada diri melalui tepuk tangan itu. Oke, Ya, Bu. silakan Adit. Saya mulai. Mm-mm. Ibu saya akan kecewa jika saya tidak mengikuti keinginannya. Mm-mm. Ibu saya akan kecewa jika saya tidak mengikuti. Mm-mm. Ibu saya akan kecewa jika saya. Mm-mm. Ibu saya akan kecewa. Mm-mm. Ibu saya. Oke, ya. Jadi yang kedua tadi, Adit berusaha atau melatih diri untuk menghentikan pikiran negatif terhadap apa yang Adit pikirkan, ya, terhadap apa permasalahan yang Adit alami. Nah, sekarang Adit yang ketiga, pikirkan itu tetapi tanpa adanya aba-aba tepukan tangan. Cukup dengan memberikan respon kepada pikiran Adit bahwa itu harus Adit hentikan. Namun karena Adit sekarang bersama ibu ingin ketika Adit memikirkan itu dan berhenti memikirkan itu, memberikan respon seperti anggukan, ya, biar ibu juga tahu ternyata Adit sudah berusaha untuk menghentikan pikiran yang negatif tersebut. Ya Adit ya, bisa Ya. dipahami? Oke, silakan Adit. Sudah? Sudah, Bu. Oke, tadi berarti Adit sudah melakukan usaha yang sangat baik, di mana Adit mengusahakan bahwa pikiran itu bisa Adit hentikan atau bisa Adit kendalikan sendiri, ya, karena semua yang Adit alami atau saat ini permasalahan yang Adit alami, Adit sendiri yang harus mampu mengelola, apalagi itu terhadap pikiran yang tidak baik. Ya, seperti itu Adit ya. Ya, Bu. Oke, ibu rasa nih sekarang Adit sudah mampu nih mengelola pikiran negatif yang ada tadi pada diri Adit. Nah, sekarang ada langkah yang harus juga kita akan lakukan untuk ke tahapan berikutnya. Kira-kira Adit tahu nggak langkah apa yang harus kita lakukan atau Adit lakukan untuk langkah berikutnya? Saya kira saya akan menghentikan pikiran negatif saya dan segera mengubahnya menjadi pikiran yang lebih positif. Bagus, berarti nanti Adit mengelola pikiran yang negatif atau pikiran yang kurang baik atau yang tidak bagus itu berubah menjadi pikiran yang lebih positif. Kira-kira pikiran positif seperti apa nih yang akan Adit kemukakan atau yang akan Adit lakukan? Ibu saya akan mendukung apapun yang saya lakukan untuk masa depan saya. Oke, bisa mungkin Adit tulis di sini ya, Adit ya. Ya, sudah, Bu. Oke, nah ketika nanti Adit menyampaikan pikiran positif ini, Ibu harapkan Adit juga sertakan bagaimana dirasakan
emosinya dirasakan ya, dari pikiran yang negatif menjadi pikiran yang positif. Ya, bisa Ya. dipahami Dit ya? Bisa. Nah, berarti siap ya? Siap. Oke, Adit, sekarang silahkan kemukakan pikiran yang negatif tadi. Kemudian Adit langsung rubah kepada pikiran positif yang Adit buat tadi di sini. Oke, bisa dipahami ya Adit ya? Nah, bisa. nanti Adit sampaikan ini kemudian berlahan dihilangkan, namun pikiran positifnya itu akan tetap utuh sampai akhir ya. Jadi Adit ulang nih ya, kurang lebih kalau lebih dari 3 kali tidak masalah, yang penting pikiran negatif ini sampai hilang ya, tidak boleh muncul lagi dan hanya muncul pikiran yang positif saja. Adit ya? Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan sekarang Adit lakukan ini. Ibu saya akan kecewa jika saya tidak menuruti keinginannya. Ibu saya akan mendukung apapun keinginan baik saya untuk masa depan saya. Ibu saya akan kecewa jika saya tidak. Ibu saya akan mendukung apapun keinginan baik saya untuk masa depan saya. Ibu saya akan kecewa. Ibu saya akan mendukung apapun keinginan baik saya untuk masa depan saya. Ibu saya akan mendukung apapun keinginan baik saya untuk masa depan saya. Oke, bagus. Sudah Adit mampu, udah cukup ya Ibu kira, karena Adit sudah mampu menghilangkan pikiran negatif ini menjadi ke pikiran yang positif. Nah, ini Ibu rasa sih harus sering latihan ya Adit ya. Tidak hanya bisa dilakukan di sini saja, dan ini harus terus dilatih biar nanti ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul, Adit bisa lakukan sendiri juga di rumah untuk melatih diri untuk mengontrol pikiran negatif itu dan mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Nah, gimana nih Adit udah jalani kita konselingnya, gimana kira-kira perasaannya Adit sekarang? Saya merasa lebih baik Bu, juga nyaman sekali melakukan konseling ini. Ya. Dan saya juga merasa tidak takut lagi menyampaikan perasaan saya, keinginan saya, apapun itu kepada ibu saya nanti. Saya juga tidak takut kalau ibu saya nanti merasa kecewa, karena beliau pasti mendukung apapun keinginan saya untuk kebaikan saya nantinya. Oke, bagus sekali Dit. Ibu senang kalau memang sudah apa yang kita lakukan tadi ini atau konseling kita hari ini, Adit bisa menghilangkan rasa takut itu, rasa kecemasan itu. Namun tadi seperti yang Ibu sampaikan juga itu harus latihan ya Dit ya. Dan jangan takut untuk mengungkapkan atau menyampaikan, karena komunikasi itu penting Dit. Kalau kita diem kan belum tahu nih apa yang akan terjadi, bisa saja dan itu sudah barang tentu pikiran yang negatif itu akan pasti mengganggu aktivitas Adit untuk kedepannya. Sementara apa yang Adit ingin sampaikan itu belum tersampaikan nih, belum tahu nih respon ibu seperti apa. Nah, nanti mungkin lain kali kalau misalkan ada permasalahan tertentu, coba dikomunikasikan terlebih dahulu biar itu tidak mengganggu belajarnya Adit atau mungkin kegiatan Adit yang sehari-hari. Nah, seperti itu ya Adit ya. Ya, nanti saya akan usahakan Bu. Karena juga di rumah ibu saya kan sibuk kerja, jadi jarang komunikasi. Terus dari masalah ini kebawaan ke sekolah, jadi belajar saya juga agak terlalu fokus. Nilai saya juga menurun di rumah juga. Jadi agak risih lah Bu kalau menyampaikan ini ke ibu gitu. Iya, merasa kurang nyaman jadinya ya. Nah, seperti itu Adit. Mungkin nanti bisa dicari waktu sama ibu, ngobrol ya dari hati ke hati, sampaikan itu dengan mungkin didasari dulu atau diberikan pengertian dulu kepada ibunya kenapa Adit mengambil pilihan atau studi setelah SMK, kenapa Adit ingin menjadi mekanik atau ingin melanjutkan ke
mesin malah tidak ke kepolisian, ya silahkan sampaikan kepada orang tuanya dan silahkan mungkin didiskusikan lebih lanjut ya Adit ya, biar nanti kedepannya, karena ini waktu semakin berjalan kan, Adit harus mampu nih memutuskan apa yang mau dipilih nantinya, kan tidak selalu tidak ada waktu lama untuk memikirkan itu, apalagi sekarang Adit sudah selesai ujian semester ganjilnya. Nah, nanti semester genap itu tidak akan terasa tuh waktunya. Adit harus mampu memutuskan itu. Kalau nanti Adit tidak sampaikan kepada orang tua, tidak akan mendapat mungkin keputusan bersama atau jalan tengah untuk Adit sama ibu, biar nanti ketemu ibunya rasanya gimana, atau mungkin ibunya ketemu Adit kok Adit rasanya beban dan lain sebagainya, seperti itu ya. Saya juga jadi khawatir karena ibu saya juga sering lihat saya tuh merenung gitu kan, saya khawatir gitu. juga sama dia. Oh iya, bagus sekali, berarti sudah tepat, berarti Adit kesini datang dan menemui ibu, kita berbincang-bincang. Nah ini sebenarnya kelebihan yang Adit punya, cuman karena belum kemarin dipahami dan sekarang sudah dipahami, nanti bisa dilatih lagi ya Adit ya. Nah ngomong-ngomong nih, waktu kita sebenarnya sudah sampai 40 menit. Nah kalau misalkan kiranya besok Adit merasa masih ada yang mengganjal, atau mungkin ada masalah baru, ada kendala-kendala baru yang Adit alami, kita jadwalkan lagi ya. Begitu juga tidak menutup dengan kemungkinan permasalahan ini, nanti kita jadwalkan lagi. Nah seperti itu Adit, apa ada mungkin yang Adit ingin sampaikan kepada ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini? Dari saya sih nggak ada. Saya ucapkan terima kasih sama ibu. Tapi kemarin saya nggak expect juga kalau kegiatan ini akan seperti ini. Saya juga merasa takut awalnya. BK dan cerita-cerita tentang masalah saya ini. Oke. Mungkin kesannya BK serem ya? Iya, serem. Kalau sekarang misalkan ternyata nggak serem. Nggak seserem yang dibayangkan. Berarti kembali ke pikiran yang kemarin tentang BK, berarti kan bisa dikatakan itu negatif ya, karena Adit belum mengalami tapi sudah memikirkan bahwa yang seremnya, bahwa yang negatifnya. Nah nanti berubah, kembali latihan seperti yang tadi kita lakukan ya Adit ya. Nah baiklah Adit bawa HP ya? Bawa. Oke, sekarang karena sesi konseling kita sudah selesai, namun ibu ingin mengharapkan adanya evaluasi dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi ketika nanti melakukan sesi konseling lagi, kita akan mengetahui baik untuk Adit sendiri ataupun untuk ibu bagaimana manfaat atau apa manfaat yang sudah kegiatan kita lakukan pada hari ini ya. Nah ibu kirimkan linknya ya Adit ya, tolong diisi. Kita pakai teknologi aja, kita pakai Google Form biar lebih praktis. Oke, ibu kirimkan. Nah, ibu kirimkan ya. Di sini kan ada di grup wali nih, di grup kelas ada nomornya Adit. Ibu kirimkan ya. Iya. Oke, sudah Adit, silakan dibuka. Nah, silakan diisi ya Adit. Disimpan.
apa yang kita lakukan atau kegiatan yang kita sudah lakukan itu bermanfaat buat adik, buat ibu juga ya. Nah, karena tadi di awal kita sudah melakukan doa sebelum kegiatan, untuk mengakhiri kita juga lakukan doa. Ya, Dit ya. Untuk doa, ibu pimpin berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik Bu, terima kasih oke. karena sudah mau menerima saya di sini. Baik, Perasaan saya lebih sama-sama. baik. Mungkin lain kali, lain waktu, kalau saya punya masalah lagi, saya akan datang ke BK bertemu dengan Ibu dan Siap. menyelesaikan masalahnya. Baiklah Bu, saya izin mau ke kelas, mau ada kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Adit ya. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Saya izin, Bu. sama-sama.